merupakan salah satu kegiatan besar di Sekolah Alam Indonesia. Pada tahun ini 2016, OTFA kali ini kita akan melakukan ekspedisi ke Gunung Gede Pangrango. Hal yang perlu dilakukan ketika OTFA yang paling penting adalah persiapan yang matang sehingga anak-anak nantinya bisa mendapatkan pembelajaran secara lengkap, tepat, dan juga nyaman. Adapun persiapannya meliputi yang pertama persiapan mental, yang kedua persiapan fisik, yang ketiga persiapan pengetahuan. Persiapan mental pertama, anak-anak memang perlu dimotivasi, kemudian diyakinkan bahwa mereka bisa menaklukkan tantangan-tantangan ke depan. Dalam konteks ini adalah kegiatan OTFA. Yang kedua, persiapan fisik. 15 hari anak-anak digembleng fisiknya, dilakukan trekking, kemudian senam, kemudian sprint dan lain-lain untuk melatih stamina mereka agar mereka bisa mampu menghadapi kegiatan ini. Setelah persiapan dilakukan, mereka diberi waktu untuk beristirahat, kemudian mereka juga diberi kegiatan yang meningkatkan ruhiyah mereka agar mereka senantiasa memperbaiki niat. Naik gunung ini bukan sekedar gaya-gayaan saja, tapi naik gunung ini adalah salah satu fasilitas, salah satu cara untuk mendekatkan diri mereka sendiri kepada Rob-nya. Pemberangkatan dimulai dari Sekolah Alam Indonesia Cibadak. Mereka dipastikan kembali perlengkapan dan persiapan perbekalan serta perbekalan mereka benar-benar ready. Kemudian di situ ada prakata dari Direktur Pendidikan Pak Ajis untuk melepas mereka dalam ekspedisi ini. Perjalanan ke sana kurang lebih memakan waktu 3 jam. Kami ke sana menggunakan tronton Bekangdam, 3 tronton banyaknya, dan di sana sendiri sudah dipersiapkan segala sesuatunya sehingga kita ke sana tidak langsung naik gunung, tapi kita ada kegiatan yang bernama aklimatisasi, yaitu kegiatan di mana penyesuaian suhu tubuh mereka dengan suhu sekitar mereka agar nantinya kegiatan naik gunung itu akan terasa nyaman bagi mereka. Ya, OTFA ini difasilitasi atau fasilitator OTFA yang ikut bergabung itu tidak semuanya anak-anak kenal. Jadi pada malam harinya kita memperkenalkan semua tim agar sebelum berangkat anak-anak benar-benar dipastikan kenal mereka satu persatu, mulai dari PAK ataupun pemimpin kelompok, kemudian dokumentasi, kemudian tim medis, dan bahkan porter sekalipun harus mereka kenal sehingga ketika perjalanan mereka bisa berinteraksi ataupun bisa meminta tolong atau memberikan pertolongan jika mereka memang sudah kenal. Pagi hari keesokannya, anak-anak sudah tidak sabar untuk melangkahkan kaki pertamanya menuju trekking pendakian. Tentunya sebelum mendaki mereka memang harus
sarapan, kemudian setelah sarapan mereka stretching agar otot-otot mereka tidak kaku. Dan langkah pertama kita menuju pendakian, kita mulai pada pukul 8 pagi. Konsep pendakian ini adalah pendakian secara bersama. Kita membentuk satu kelompok besar di mana ada pembuka jalan di paling awal dan juga ada sweeper di paling belakang. Jadi anak-anak secepat apapun tidak boleh melewati pembuka jalan, dan selambat apapun mereka tidak boleh membelakangi dari sweeper. Jadi di dalam perjalanan ini mereka dipastikan untuk tetap berada di satu rombongan besar. Di antara rombongan besar ini tentunya ada tim medis di situ dan juga ada tim penyeimbang. Serta yang perlu kita sama-sama perhatikan dalam ekspedisi ini adalah komunikasi. Bagaimana ketika di perjalanan komunikasi tetap berjalan, baik komunikasi di kelompok besar maupun komunikasi antara kita yang naik sampai ke base camp. Jadi suara kita itu terdengar sampai ke base camp, sehingga itu menunjang safety prosedur kita. Perjalanan tentunya di awal-awal banyak sekali mereka yang merasa kaget, lelah, karena memang di awal pendakian itu merupakan penyesuaian stamina mereka, penyesuaian ritme nafas mereka. Ada beberapa yang memang masih semangat, tapi ada beberapa yang sudah mulai down mentalnya. Tapi itu semua terobati ketika mereka kami minta untuk meminum air di Telaga Biru. Ya. Karena ini pendakian pertama mereka dan karena mereka belum terbiasa untuk meminum air langsung dari sumbernya, ya mereka memang agak ragu untuk meminum air langsung di sungai. Tapi akhirnya mereka terbiasa dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Kandang Badak. Banyak sekali cerita di antara mereka, mulai dari dinamika kelompok yang cepat sudah mulai tidak mau menunggu yang lama, tapi banyak juga yang cepat dan yang lama tetap bertahan di satu regu yang sama. Di perjalanan juga kami menemukan hewan, ya, ada lutung di sana. Karena mungkin itu wilayah kekuasaannya lutung, ya, ada beberapa anak yang memang dikencingi gitu sama lutung itu merupakan hal menarik buat mereka dan pengalaman menarik. Sampai akhirnya kita sampai di Kandang Badak pada pukul 16:30. Kita supaya akta saya kasih dulu Di atas 9 panitia. Sip, kita udah mau tidur. Oke, ya udah. Thank you. Say hello ya, say hello. Pak. Oke kan? Oke. Sip. Bapak. Say hello ya, say hello. Hai. Cukup. Dah. Apalagi? Ya? Masih nada dulu. Iya, orangnya nggak kelihatan. Jadi tadi kita habis berbincang. Terus? Besok kita turun lagi sampai ke Wisma. Kapok nggak? Kapok nggak kapok? Enggak, saya nggak kapok. Seru. Saya pengen naik Gunung Jayawijaya, doain ya. Saya pengen naik Gunung Everest. Nggak bisa. Coba gue ya. Say hello ya, say hello. Dah. Iya. Kalau di set mah
Pak, jadi apa? gimana rasanya apa ngangkat tenda, Pak? Lumayan enak. Tapi udah terbiasa ya, Pak ya? Dari dah. Tapi udah terbiasa ya, Pak ya? Tetap biasa semangat terus. Kerjaan. Oke. Thank you, Pak. Syuting dulu dong. Say hello ya, say hello. Santai, baik-baik. Masih lo ya? Ini namanya adalah martabak MDPL. Meter di bawah permukaan laut. Martabak. Batagor MDPL. Enak nggak tuh, Pak? Hah? Enak nggak? Enak banget. Enak, gurih, pedas. Nih, Mantap. cobain banget. Tadi gurih tambah saus kacang apa? Saus kacang yang pakai selai. Dan yang bikin Pak Dodot jago banget ya, asal jago masak. Itu jadi malu. Oh iya. Sorry ya, terang. Nggak mau ngomong-ngomong nih. Istirahat nah. Istirahat ya. Lagi merebus air nganasin badan, bikin teh dan hangat. Oke, sip, Pak. Boleh juga. Ngomong apa, Pak? Kan syuting, Pak. Aduh. Kira mau dipoto. Foto ini. Ayo foto. 1, 2, 3. Syuting dulu dong. Say hello ya, say hello. Ya, kita sudah di Kandang Badak sampai kemarin ya, tadi malam. Nggak sampai malam ya, kemarin pukul 16 kita semua sudah sampai ke Kandang Badak. Kemudian istirahat, pagi-pagi anak-anak sudah bangun, sudah sholat, dan sekarang sedang masak-masak untuk persiapan ke puncak. Oke. Pak, dingin nggak, Pak? Dingin nggak? Kurang. Kurang dingin segini ya? AC saya biasa di rumah 0 derajat. Gimana, kapok nggak? Naik gunung? Tuyus. Serius dong. Ini kan kita masaknya kan enak. Gimana? Kapok nggak? Kapok nggak? Kapok apaan? Naik gunung? Tuyus. Ngomongnya lemes gitu. Setelah mereka istirahat semalam di Kandang Badak, kembali mereka pagi-pagi hari sholat subuh ya, karena agak susah untuk kita sholat subuh berjamaah semua peserta. Jadi sholat subuh mereka berjamaah setiap kelompok. Kemudian mereka memasak untuk sarapan dan juga perbekalan makan siang, serta mereka mempersiapkan diri untuk membawa sesuatu yang sekiranya secukupnya mereka bawa ketika di puncak. Seperti biasa, sebelum puncak kita stretching dan ada gambaran, ada pemaparan sedikit tentang teknis perjalanan, dan mereka memulai pendakian ke puncak dari Kandang Badak itu pada pukul 8.20. Ya memang perjalanan menuju puncak ini berbeda dengan perjalanan di awal ya. Trekking menuju puncak dari Kandang Badak itu cukup curam, mereka cukup kesulitan, ada beberapa yang mulai sedikit frustasi kenapa tidak sampai-sampai dan lain-lain, tapi itu wajar, itu merupakan dinamika, itu merupakan pembelajaran yang harus mereka rasakan di alam. Yang jelas perjalanan menuju puncak ini sangat curam untuk anak-anak, sampai akhirnya pada pukul 11:39 siswa Sekolah Alam Indonesia tingkat SL berhasil menapakkan kakinya di puncak.
kayaknya dia di Jakarta. Dan juga meningkatkan birrul walidain. Bakti kalian terhadap orang tua. Karena kalian sudah berhasil mengalahkan diri kalian sendiri. Mengalahkan rasa capek, rasa lelah, rasa egois, dan lain-lain. Kalau seperti itu, aku anggap kalian semuanya sudah berhasil dalam pengajian ini. Takbir! Takbir! Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan turun dari puncak, kemudian kita kembali ke kandang badak karena dikhawatirkan nanti kita terlalu sore, maka anak-anak menginap satu malam lagi di kandang badak, beristirahat satu malam lagi di kandang badak agar keesokan paginya mereka bisa fit. Esok paginya mereka turun dari kandang badak ke Cibodas dan alhamdulillah perjalanan hanya ditempuh dari pukul jam 8 sampai pukul 12 lebih 25 menit mereka sudah sampai. Base camp kita setelah turun adalah masih di Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mereka berkumpul di sana, kemudian makan siang di sana. Setelah itu mereka persiapan untuk pulang ke sekolah, tentunya dengan pakaian yang bersih, dan juga mereka dikondisikan untuk dalam keadaan bersih juga badannya. Lalu kita pada pukul 2.30 kita sudah mulai meninggalkan Cibodas menuju sekolah Cipedang. All I need to do. Selamat datang kepada peserta yang baru saja sampai di sekolah alam Indonesia. Selamat hadir kembali. Jangan muka-mukanya cerah ya. All we have to do. Ya, selamat datang. Siti, ada sampai dan kawan-kawan dan In teman-teman. every step we take, we can do together. Ada Asa, ada Najma. Ya, sesampainya di Cipedak, mereka bertemu dengan kedua orang tua mereka. Ya, tentunya dengan rasa haru, bangga, rindu, dan lain-lain. Kemudian kita sholat isya secara berjamaah. Setelah itu kita melakukan refleksi. Refleksi merupakan kegiatan wajib bagi semua kegiatan di Sekolah Alam Indonesia untuk mereview kembali, kemudian untuk menekankan kembali hikmah di balik kegiatan OTFA ini apa. Jadi mereka benar-benar paham bahwa yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar berlelah-lelah saja, tapi ada nilai yang perlu mereka gali untuk nanti mereka simpan di kemudian hari. Saya Irfan Fauzi selaku Ketua OTFA SL 2016 menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dan berkorban meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya demi kelancaran OTFA ini. Semoga OTFA kali ini bermanfaat untuk masa depan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you
you very much. Thank you, thank you, thank you. Why, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you very, very much. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Why, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Why, thank you very much. Thank you very, very much. Thank you, thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Well, thank you very, very much. Thank you, thank you, thank you. Why, thank you very much. Thank you very, very much. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you, thank you.